Berlatar di sebuah markas gembong kriminal, cerita diawali dengan memperlihatkan tim elit tentara bayaran yang sedang menjalankan misi untuk menangkap bos gembong yang ada di sana, di mana seorang ahli IT bernama Laji yang mengawasi dari kejauhan langsung memberi aba-aba untuk rekannya memulai pergerakan dan 2层有2个。漂亮，预备，老大。 Setelah sebagian penjaga berhasil diamankan, Laji mengutus rekannya bernama Lucy agar menjalankan penyamarannya sebagai wanita penghibur, di mana si bos gembong yang tidak menyadari jika Lucy ini akan menangkapnya, ia manut-manut saja saat Lucy mencoba mengelabuinya dengan tipu daya wanita, tetapi Now I have to punish you. How's that? dan ya, si gembong yang baru menyadari terkait situasi saat ini, lekas bangkit dari ranjang tidur dan langsung memberi perlawanan. Namun upaya yang dilakukan sama sekali bukan apa-apa bagi Lin, sang ketua tim elit tentara bayaran yang memiliki jam terbang tinggi di dunia militer, termasuk Lucy bawahannya. Dampak dari suara tembakan yang sempat dilancarkan oleh si gembong, satu orang penjaga mulai masuk ke ruangan disusul rekannya yang datang belakangan. Namun karena kedua orang itu bukan tandingan bagi Lin dan Lucy, mereka dapat diatasi dengan mudah meski sempat memberi perlawanan yang cukup berarti. Untuk membawa si gembong dari tempat itu, Laji menggunakan pelontar tali untuk Lin dan Lucy supaya bisa mempercepat proses pelarian, di mana penjaga yang mulai mencium keberadaan mereka spontan melakukan pengejaran saat itu juga sampai akhirnya 再见，到你了。 Di tempat lain, lebih tepatnya sebuah laboratorium biokimia, pihak tentara bayaran lain yang dipimpin oleh pria bernama Roy seketika datang melakukan pembantaian untuk mencuri sampel penelitian. Entah apa keistimewaan atau bahaya dari sampel itu, seorang peneliti yang menyadari tujuan Roy datang dengan cepat menggunakan sampel tersebut. Setelah anak buahnya mengatasi para penjaga yang ada di luar, Roy dengan santainya masuk seorang diri dan dihadang oleh 4 orang penjaga. Ia pada posisi ini sama sekali tidak dibuat gentar, meski salah satu penjaga di sana ada yang menodongkan senjata api tepat di depan babatoknya dan karena sampel yang dicari keburu dibawa kabur oleh si peneliti, Roy pun gagal mendapatkan sampel itu dan kini harus mencari orang yang telah mengambilnya, yang mana saat akan keluar dari sana, pemilik laboratorium bernama Yuli seketika menghubunginya lewat layar monitor. Dalam pembicaraan singkat mereka, diketahuilah jika Roy dulunya pernah bekerja di laboratorium tersebut. You're no longer part of this project. I'm just here to collect my things. Roy yang ternyata adalah orang yang telah menciptakan sampel itu ingin mengambil kembali hasil karyanya karena Yuli telah memecatnya saat masih jadi peneliti. Entah apa alasan Roy dikeluarkan, namun Yuli tidak ingin sampel itu sampai jatuh ke tangan Roy, di mana Yuli yang mengetahui jika sampel tersebut ada di tangan si peneliti yang bernama Song Ya langsung mengadakan sayembara di situs gelap dengan hadiah $10 juta bagi siapa saja yang menangkap wanita itu. Post the bounty for $10 million to capture her. Yes, ma'am. Di tempat lain, Lin CS yang berhasil menyelesaikan misi semalam langsung melakukan pertemuan dengan kliennya. Namun, baru saja mendapatkan uang bayaran, Lin diberi misi baru untuk memastikan keselamatan Song Ya pulang ke negara asalnya. Entah siapa sebenarnya Song Ya ini, si klien hanya mengingatkan jika misi tersebut masuk dalam kategori dengan resiko tinggi. 祝你好运。新任务
Lucy yang komplain karena sudah memesan tiket liburan dihiraukan oleh Lin yang lebih mementingkan pekerjaan. Namun hal itu bukan masalah besar bagi Laji jika Lucy bersedia membatalkan rencana liburannya. Dan setelah semua anggota sepakat, Lin CS langsung memulai pergerakan menuju hotel di mana saat ini Song Ya berada. Sesampainya di lokasi tujuan, Lin dan Lucy menyamar sebagai petugas layanan hotel sedangkan Laji mengawasi CCTV. Hingga tak lama, Roy juga datang ke sana di mana gelagatnya yang mencurigakan membuat satu lagi rekan Lin yang bernama Jian bersiap untuk menghadapi kemungkinan yang bisa saja terjadi. Tapi untungnya, Lin lebih dulu menemukan Song Ya dan langsung mengajaknya pergi dari hotel tersebut. "我就是林朗，是来接你的。哎，你们赶紧的吧，他们往你们的方向去了。" Lin yang menyembunyikan Song Ya di dalam troli berpapasan dengan Roy yang curiga jika isi di dalam troli itu adalah Song Ya. Sehingga tepat ketika Lin masuk ke dalam lift, Roy pun juga ikut masuk ke sana dan beruntung, Lin mengeluarkan troli tepat waktu di mana Lucy langsung mengambil alih tugas, yang mana setelah anak buah Roy dikelabui, Lucy pun dengan cepat membawa Song Ya ke dalam mobil untuk diamankan, sedangkan Lin masih dibuat kerepotan oleh Roy, yang notabene sama-sama tentara bayaran sampai akhirnya entah bagaimana Yuli bisa mengetahui keberadaan Song Ya saat ini. Ia menaikkan hadiah sayembara jadi 2 kali lipat supaya beberapa pihak seperti pembunuh bayaran tertarik untuk menangkap wanita itu. Di mana Laji yang melihat kabar tersebut seketika dibuat terkejut karena ada orang yang telah menyebarkan lokasi mereka yang entah siapa sosok itu. 查不到啊，只有一个破折号。 Song Ya yang curiga jika itu adalah perbuatan salah satu anggota Lin membuat Lin lekas menjelaskan jika ia dan timnya tidak mungkin sampai mempertaruhkan nyawa jika tidak ingin menyelamatkan Song Ya. Mereka bersama selama 8 tahun dan selama itu jugalah tidak pernah ada satu orang yang pernah berkhianat, sehingga Lin menyarankan Song Ya agar tidak berpikir negatif terhadap mereka. 你说这些话只能代表你自己，这里还有其他3个。我们在一起行动8年，这里没有叛徒。" Masalah lain muncul tatkala pasukan bandit seketika menghadang. Lin CS yang dipaksa keluar dari dalam mobil tidak memiliki pilihan kecuali mengikuti keinginan para bandit. Di mana hal itu tak berlangsung lama karena sang ketua bandit yang bernama Aceng rupanya mengenal Jian yang notabene adalah adik kandungnya sendiri. 哥，不可，是你们，放下，放，自己来。还好吗？哎，表弟，好久不见。好久不见啊。你呢？ Untuk merayakan pertemuan ini, Aceng meminta Lin CS ikut ke markas bandit untuk mengadakan pesta sederhana, yang mana sesampainya di tempat tujuan, Song Ya yang penasaran kenapa Lin percaya terhadap bandit itu, membuat Lin lekas bercerita jika sebenarnya alasan Aceng baik terhadap mereka adalah karena sudah lama jatuh cinta kepada Lucy, sehingga mustahil bagi Aceng saat ini berbuat jahat. 主要的原因是 Lucy。 慢点啊，来去。 Setelah Aceng mempersilahkan Lin CS untuk beristirahat, ia diberitahu ajudannya terkait Song Ya yang saat ini memiliki harga buronan tinggi, di mana si ajudan yang memberi saran untuk menculik wanita itu dan menghabisi Lin CS tentu membuat Aceng seketika murka karena secara tidak langsung ia diberi saran untuk membunuh adik kandungnya sendiri demi uang sehingga 你说啥子？你现在连我表弟也想杀死我？啊？这么狠？要不是你跟我那么多年，我已经报了你。 Lin CS yang kembali dikejutkan oleh postingan orang misterius yang membocorkan lokasi mereka, membuat Lin lantas mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan. Namun baru saja akan pergi dari tempat itu, Aceng kembali datang di mana kali ini ingin mengajukan kencan dengan Lucy, tetapi Lucy， Di
Dan ya, Aceng seketika mati di tangan si ajudan yang ingin menangkap Songya demi uang, di mana si ajudan yang bahkan memanipulasi para bandit agar membalaskan dendam kematian bos mereka membuat Lin tidak memiliki pilihan kecuali memberi perlawanan dan Laji dan Lucy yang bertugas mengamankan Songya pergi melalui jalur belakang untuk mencari tempat aman, sedangkan Lin dan Jian langsung membrutal menyerang para bandit. Cukup dibuat kesulitan karena banyaknya pihak musuh yang terus bermunculan, tapi meski begitu mereka tetap lebih unggul dalam segi pertempuran. Melihat Jian kewalahan, Lin dengan cepat mengalihkan perhatian hingga mereka bisa langsung pergi dari tempat itu. Namun Jian yang melihat si ajudan masih hidup malah mengabaikan Lin dan memilih untuk membalaskan dendam kematian sang kakak tanpa sadar jika si ajudan sudah menyimpan 2 buah granat yang dapat meledak kapan saja sehingga Beruntung, Lucy datang tepat waktu dan menghabisi para bandit hanya dengan 1 serangan. Hingga pada malam harinya setelah sepakat terkait rute perjalanan yang akan diambil, Lin CS pun langsung bergegas menuju kota bernama Sayuan, di mana kabar terkait keberadaan mereka yang lagi-lagi tersebar di situs gelap membuat Roy dan bawahannya langsung berangkat menuju kota yang sama. Sayuan, 出发呀！ Sesampainya di kota tujuan, Lucy memilih pergi mencari penjual senjata karena persediaan yang sudah menipis, di mana Jian yang setuju akan hal itu menyarankan Laji agar menemani Lucy sedangkan dirinya menemani Lin yang kebetulan sedang tertidur pulas, sehingga tanpa buang waktu, Lucy dan Laji pun langsung memulai ekspedisi mereka. 那走吧。到了。 Berlokasi di sebuah pasar malam, Laji yang seumur hidupnya baru pertama kali datang ke tempat seperti itu cukup sulit beradaptasi dengan warga di sana. Ia yang ternyata jatuh cinta pada Lucy berusaha mengungkapkan perasaan namun terlalu gugup karena belum pengalaman, hingga pada akhirnya Laji diminta agar menunggu sampai Lucy selesai membeli senjata api. 不就白个白吗？有那么难吗？我喜欢你。我也喜欢你。 Sesampainya Lucy di sebuah ruangan dan bertemu dengan si penjual senjata bernama Huang, naas kedatangannya ke sana rupanya sudah diprediksi oleh Huang yang mengikuti sayembara, di mana Lucy yang segera mengirimkan pesan kode agar Laji melarikan diri. Hal itu sama sekali tidak diperdulikan oleh Laji yang khawatir akan keselamatan Lucy sehingga Lucy， 还买1送1呀！ Lin yang terbangun oleh notifikasi terkait keberadaan Songya yang kembali tersebar mendapat panggilan video dari Huang yang mengajukan pertukaran jika ingin Lucy dan Laji selamat, di mana Huang yang ternyata diminta oleh Roy untuk melakukan semua ini segera meminta pihak tersebut agar menemuinya secara langsung demi membahas bayaran atas jasa yang sudah dilakukannya. 好，你知道我在哪儿，等你啊。 Sementara itu, Lin yang ingin rekannya selamat tidak memiliki pilihan kecuali menukarkan Songya, yang mana setibanya di tempat tujuan, ia pun mengancam akan meledakkan seisi ruangan jika Huang bertele-tele dalam menyelesaikan pertukaran ini, sehingga tak butuh waktu lama bagi Lin, ia berhasil menyelamatkan kedua rekannya meski Songya jadi sebagai bahan tukar. 你们没事吧？没事。 把宋雅带走藏好。是。
Merasa bersalah karena telah jadi penyebab kegagalan misi, Lucy sudah salah besar karena Lin berencana untuk kembali melakukan penyelamatan dan belum jauh meninggalkan lokasi itu, Lin memberitahu Lucy jika ia dan Song-ya sebelumnya telah sepakat untuk melakukan pertukaran dan Lin berjanji akan kembali menyelamatkan wanita itu. 上装备。 Roy yang baru tiba di pasar malam didampingi satu orang rekannya untuk menemukan Huang, di mana penjagaan yang cukup ketat membuat Roy sedikit emosi, namun tetap mengikuti prosedur keamanan. Namun setibanya di ruangan Huang, ia malah dimintai uang tebusan 3 kali lebih besar jika ingin mendapatkan Song-ya, sehingga 你出3000万，人归你。 那也真是太可惜了。 我求你别杀我，人我给你了，别杀我，求你了，别杀我！混蛋！人呢？在对面仓库。那走吧。 sementara Roy menghabisi Huang, Lin CS sendiri memulai pergerakan dengan cara masuk melalui jalur belakang, dan setelah menumbangkan penjaga, mereka berhasil menemukan wanita itu dan lekas membawanya keluar untuk diamankan. Namun di luar prediksi, Lin CS malah berpapasan dengan Roy yang membawa seabrek pasukan dan dengan memanfaatkan bom asap untuk membatasi pandangan musuh, Lin CS berhasil lolos dari Roy dan lekas melarikan diri, yang mana sesampainya di sebuah pelabuhan, Laji memberitahu terkait postingan keberadaan Song-ya yang kali ini menunjukkan posisi di titik berbeda. Tapi meski begitu, salah seorang nelayan yang tanpa disadari adalah orang bayaran Roy membocorkan tujuan mereka yang akan menuju bandara. 船也离港。 Dalam perjalanan, Laji yang menemukan bukti jika Song-ya adalah orang yang telah membocorkan keberadaan mereka. Ia tidak ingin lagi melindungi Song-ya yang justru malah membahayakan nyawa mereka, sehingga Lin selaku ketua pada posisi ini harus mengambil keputusan tegas antara melanjutkan misi atau mengakhirinya demi keselamatan semua anggota, karena Jian setuju dengan apa yang dikatakan oleh Laji. Saat menghampiri Song-ya itulah, Lin yang penasaran alasan kenapa wanita itu diburu membuat Song-ya akhirnya menjelaskan terkait profesinya sebagai peneliti. Ia yang bekerja di sebuah laboratorium menemukan sisi gelap tempat tersebut yang ternyata diam-diam mengembangkan sebuah virus berbahaya untuk dijadikan senjata biokimia yang dapat mencelakai manusia karena penyebaran virus yang sangat cepat. Pada waktu itu, Song-ya selalu berusaha menghubungi pihak luar guna membocorkan terkait virus berbahaya ini, hingga pada suatu hari, tepat saat Roy CS melakukan penyerangan, ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyuntikkan sampel virus ke dalam tubuhnya sendiri. Namun beruntung, virus itu tidak akan menyebar karena Song-ya telah menggunakan obat penawar. 你很勇敢。其实我没有，我只是像你想要保护你的队友那样。 Alasan Song-ya nekat melakukan semua ini, ia ingin melindungi seseorang sama halnya dengan Lin yang menjaga anggotanya. Entah siapa orang yang dimaksud, namun Lin yang kecewa karena ia dan timnya telah dikhianati, kini memutuskan untuk mengantar Song-ya hanya sampai menuju bandara tanpa sadar tengah menyadap pembicaraan mereka. 那我们只能护送你到一个机场。到了机场之后， Singkat cerita, Lin yang akhirnya tiba di bandara meminta rekannya agar menunggu di dalam mobil, sedangkan ia akan memastikan Yuli aman sampai naik pesawat. Namun belum juga memesan tiket, puluhan anak buah Yuli dengan senjata lengkap terlihat ada di sana, sehingga naas, Lin yang seorang diri harus menghadapi anak buah Yuli kini kehilangan jejak Song-ya yang dibawa pergi. Ya, dengan cepat menghubungi rekannya untuk melakukan pengejaran karena masih bisa melacak keberadaan wanita itu. Namun di tengah momen krusial seperti ini, Lin seketika dihubungi klien yang mengatakan jika misi telah dinyatakan selesai karena Song-ya yang asli sudah dipulangkan ke negara asal. Dari sini, terungkaplah jika wanita yang selama ini Lin CS lindungi adalah kembaran Song-ya yang bernama Xian, di mana identitas Xian
Sian yang tidak diketahui oleh banyak orang sengaja merencanakan semua ini demi keselamatan saudarinya, sehingga jelas jika alasan Sian membocorkan lokasi keberadaannya sendiri, hal itu untuk mengecoh pihak yang sedang mengejar Songya. 任务结束了，救援全无。 Meski si klien menganggap Sian hanya orang biasa yang tidak layak untuk diselamatkan, Lin yang ingin menyelamatkan wanita itu atas dasar kemanusiaan memilih pergi seorang diri tanpa melibatkan rekannya, dan setelah keberadaan Sian ditemukan, ia memberitahu wanita itu jika Songya sudah selamat sampai di negara tujuan, sehingga Sian tidak perlu lagi melanjutkan sandiwara ini. 我不希望宋雅失去一个姐姐。 Bersamaan dengan itu, Roy dan Kroco juga datang ke sana tanpa ragu, membantai anak buah Yuli yang berjaga. Hingga tak lama, Lin pun menyadari kedatangan mereka sehingga membuat aksi baku tembak kembali terjadi. Di tengah situasi Lin yang terpojok, Jian dan yang lain seketika datang dan... Untuk menghadapi Roy, Lin meminta tim agar berpencar sedangkan Laji disarankan untuk membawa Sian ke tempat aman. Namun karena Laji kali ini ingin ikut berjuang dengan timnya, ia pun memaksa Sian agar pergi seorang diri. 你会还是不会啊？会，你能走多远走多远。走。 Sementara Lucy sibuk berurusan dengan anak buah Roy sesama wanita, Jian harus berhadapan dengan tangan kanan si Roy yang mahir dalam pertarungan jarak dekat. Ia yang dibuat kelang kabut oleh pria itu pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa setelah bagian kaki tertimpa besi. Namun di waktu yang sangat tepat, Laji datang ke sana untuk membantu. Jian yang selama ini menganggap Laji hanya seorang ahli IT biasa, ia sudah salah menilai karena Laji ternyata hanya menyembunyikan kepribadian aslinya karena sang ibu melarang untuk jangan berkelahi. Namun karena situasi kali ini berbeda, Laji pun memutuskan untuk menunjukkan kepribadian aslinya yang ternyata... Tepat setelah Laji mengatasi pria itu, ia seketika dibuat terkejut oleh kemunculan Lucy yang juga baru selesai dengan lawannya. Sedangkan Lin yang saat ini masih terlibat pertarungan dengan Roy, keduanya memiliki kualitas tempur jarak dekat yang tidak bisa dianggap remeh. Namun Lin berhasil menghantam babatok Roy hingga jatuh dari ketinggian. Setelah kembali berkumpul, Sian seketika datang menjemput dengan membawa mobil dinas mereka, di mana Roy yang rupanya masih hidup dan menyadari kepergian Lin CS dengan cepat melakukan pengejaran dengan anak buah yang tersisa karena tidak ingin membiarkan targetnya lolos, tetapi... Setelah misi benar-benar berakhir, Lin langsung mengantar Sian menuju perbatasan karena di sana sudah ada pihak yang menjemput dan belum juga Lin CS sempat istirahat meski hanya sehari. Mereka kembali dihubungi oleh klien yang memberikan misi baru, di mana misi itu akan jadi tugas terakhir mereka sebelum mendapat liburan panjang. 林队，你有新的订单？不会吧？做完这单，你们再休年假。 Tamat, endingnya sangat membagongkan.